Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang karakter bernama Kabir. Dan ini anak bungsunya bernama Dhruv. Mereka sedang menjemput kakaknya yang sedang berkuliah di salah satu universitas. Dan si kakak bernama Janvi. Janvi kembali mengingatkan Kabir ayahnya agar tak melupakan liburan ke salah satu villa milik keluarganya di Ladakh. Ladakh itu nama tempat di India. Sesampainya di rumah, Dhruv si bocil editor berkelas pun membuat potongan video akhir pekan tahun lalu keluarga mereka. Oh iya, ini si ibu bernama Jyoti. Kemudian mereka pun berangkat menuju villa. Di jalan mereka memutuskan untuk makan di salah satu rest area. Dan tiba-tiba ada pria asing yang memberinya teh. Kabir pun menolaknya, namun si pria mengatakan bahwa teh ini murah kok, santai saja. Kabir pun mengajak si pria untuk makan bersama. Dan si pria pun mengenalkan dirinya yang bernama Vanraj. Di tengah obrolan, Kabir ditelepon oleh rekan kerjanya. Vanraj memberikan makanan pada Janvi. Merasa ada yang aneh pada dirinya, Janvi pun mengajak agar mereka segera bergegas melanjutkan perjalanan. Saat Kabir membeli makanan bersama Dhruv, Janvi dihampiri Vanraj dengan memberinya biskuit. Dan ia menyuruh agar biskuit tersebut dimakan setelah sampai di villa. Sesampainya di villa, Janvi memakan biskuit sesuai perintah Vanraj. Di tengah asiknya berenang, Jyoti mengeringkan HP-nya yang ikut masuk ke kolam dengan menyimpannya dalam beras. Saat ia keluar untuk mengeringkan pakaian, ia melihat si Vanraj yang berada di luar villa. Jyoti pun laporan pada suaminya. Saat mereka akan mendatangi Vanraj, tiba-tiba pria so asik ini sudah berada di dalam villa. Ia berdalih bahwa dirinya hanya ingin meminjam charger HP karena HP-nya matot. Saat mereka keheranan, tiba-tiba Janvi muncul dan berkata bahwa dirinya lah yang mengizinkan Vanraj masuk. Setelah diberi charger yang diminta, Vanraj yang tak tahu malu malah meminta teh dan madu hitam padahal Jyoti tak menawarkan apapun. Jyoti pun mengeluh pada Kabir dan ia memerintahkan agar Jyoti menyembunyikan semua barang berharga dan si Vanraj akan ia urus setelah ganti baju. Entah emang friendly ke semua cowok seperti pacarmu, si Janvi malah asik menceritakan hal yang bisa dibilang pribadi pada si Vanraj. Si Vanraj pun mengajak Janvi agar ia mau ikut dengannya. Dhruv yang dari tadi mengajak kakaknya main pun menurut setelah Vanraj menyuruh Janvi untuk bermain hingga Dhruv tidak mau lagi bermain. Orang tua mereka pun meminta Janvi berhenti, namun anehnya ia yang biasanya menurut pun kini membangkang. Dan lebih anehnya lagi saat Vanraj yang menyuruhnya berhenti seketika ia langsung menurut. You should say sorry. Sorry. मुझे नहीं. Di malam harinya mereka pun makan malam. Saat si ayah menenangkan Janvi karena ini bukan salahnya, tiba-tiba si Vanraj datang dan ikut campur urusan pribadi keluarga Kabir. Janvi pun mengatakan bahwa entah mengapa diriku selalu menurut apa yang Vanraj katakan. Vanraj pun membenarkan hal tersebut dan membuktikannya langsung dengan meminta Janvi untuk memutuskan pacarnya saat itu juga.
Kabir pun mengusir Van Raj, namun Van Raj menyuruh Janvi agar ia menghalanginya. Saat Jyoti dan Kabir kebingungan dengan semua yang terjadi, Van Raj menjelaskan bahwa semua manusia adalah boneka di tangan Tuhan. Dan kini putrimu sudah menjadi boneka dan akulah Tuhannya. Ia pun kembali membuktikan pada Jyoti dan Kabir bahwa ucapannya itu memang benar, dengan menyuruh Janvi untuk menangis. Saat Van Raj menyuruh Janvi agar ia bundir ke kolam, Kabir yang tak mau kehilangan putrinya pun memohon pada Van Raj agar ia menghentikannya. Ia pun meminta untuk mengumpulkan HP dan semua alat komunikasi ke dunia luar. Agar tidak dikira prank, Van Raj kembali menyuruh Janvi agar ia memakan teh bubuk. Padahal Kabir dan Jyoti tahu bahwa anaknya itu sangat membenci bau teh. Setelah meyakini orang tua Van Raj, kini ia menjelaskan tujuannya. Bahwa dirinya hanya membutuhkan Van Raj, tapi dengan seizin Jyoti dan Kabir. Kau hanya perlu mengucapkan padaku, aku menyerahkan Janvi dan mempersembahkannya padamu. Saat pijitan Janvi tidak mengenakan, lalu kemudian polisi pun datang karena ia mendapatkan panggilan dari Jyoti Rishi. Dan di sini bukannya jujur saja, Jyoti dan Kabir pun malah membuat sandiwara bahwa semua baik-baik saja. Itu semua dilakukan atas ancaman dari Van Raj tentunya. Kabir pun nego pada Van Raj. Ia akan memberikan semua barang berhargaku termasuk villa ini agar kau pergi. Dirasa Janvi masih terkena guna-guna, ia kembali mengejar Van Raj. Dan ya, ia malah membakar semua barang berharga yang ia dapat. Van Raj kembali menjelaskan bahwa aku adalah Tuhan yang tak mungkin dirinya disogok oleh harta. Van Raj kembali menyuruh Janvi agar ia menampar dirinya sendiri. Kabir yang putus asa pun pergi ke kamar Dhruv untuk mengobati lukanya. Melihat anaknya digoblok-gobloki om-om, ibunya yang tak terima pun menghampiri si Janvi. Van Raj menyuruh Janvi untuk membunuh ibunya jika ia tidak pergi dalam hitungan 10. Kembali pada Kabir, ia yang melihat perekam audio seperti mendapatkan ide. Saat Van Raj tertidur, Kabir mencoba untuk melarikan diri. Namun Janvi mencoba menahan tubuhnya hingga ia terkencing-kencing. Mendengar itu, si ibu pun membawa celana pengganti untuknya. Di saat yang bersamaan, Kabir cosplay menjadi Spider-Man. Kembali pada Jyoti, ia yang muak pun memutuskan untuk melawan Van Raj.
Di saat Van Raj akan terbunuh oleh Kabir, lawaknya ia berhenti karena hanya mendengar tertawa dari putrinya. पर एक सीक्रेट बताओ अगर मैं मर गया Van Raj yang menganggap dirinya Tuhan pun membalas perlawanan tadi dengan menyuruh Janvi untuk membunuh Dhruv. Dirasa Janvi telah sadar setelah tertampar, lalu You'll be fine. रो मत बेटा. You'll be fine बेटा. iya, ternyata itu hanya akal-akalan dari Janvi dan ia pun kembali mencari Dhruv. जानवी. Melihat kepala Dhruv bocor, Van Raj kembali menawarkan pada Jyoti dan Kabir agar ia segera menyerahkan Janvi dan mereka bisa membawa pergi Dhruv untuk diobati. Dengan berat hati, mereka pun menuruti perintah Van Raj. Dhruv yang sekarat pun sempat-sempatnya mengatakan pada Kabir agar ia menyelamatkan kakaknya. Dan ya, ternyata Kabir tidak ikut pergi melainkan berniat untuk menyelamatkan Janvi. Kembali pada Van Raj, ia membawa Janvi ke sebuah altar persembahan miliknya. Ternyata bukan hanya Van Raj melainkan ada ratusan wanita lain yang sepertinya sudah lama berada di altar tersebut. Saat Kabir sampai, ia menemukan temannya yang sudah turu di altar tersebut. Dan ternyata saat Kabir cosplay menjadi Spider-Man, ia sempat meminta tolong pada temannya melalui HP Van Raj. Di perjalanan menuju altar, Kabir dihadang oleh dua bawahan Van Raj yang sedang berjaga. Itu menandakan bahwa ritual ini sudah Van Raj siapkan matang selama bertahun-tahun. Sesampainya di sana, tiba-tiba Van Raj yang senang akan keberhasilannya mengatakan bahwa semua perbuatan Tuhan itu benar kecuali satu hal. Tuhan memberi kebebasan pada orang yang tak layak diberi kebebasan. Dan kini ia akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyuruh semua orang masuk pada kolam api di hadapannya. Dan ia akan menjadi Tuhan yang menguasai alam semesta. ये तो चक्र बीता जा रहा है Dan iya, gue rasa disinilah skin yang harus sutradara perbaiki karena gak masuk akal bejir. Bisa-bisanya. Sudahlah. Kabir pun diserang oleh semua wanita yang berada di situ. Dan mungkin ini yang orang-orang maksud ingin dihampiri oleh semua wanita. Tiba-tiba terdengar suara Van Raj yang membatalkan semua sihir. Ternyata Kabir diam-diam menyimpan potongan suara Van Raj dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang membatalkan sihirnya. Penasaran dengan kalimatnya? Begini, tersenyum seperti biasanya kembali pada sedia kala bahwa kau kubebaskan selamanya. Lalu film pun belum selesai. Kemudian Salman terbangun di sebuah rumah sakit dan ia dihampiri polisi yang berterima kasih pada dirinya karena ada 108 kasus yang polisi belum berhasil memecahkan kasus tersebut.
Bisa-bisanya 108 kasus tak ada satupun yang terungkap dan malah diungkap oleh om-om yang mirip gue ini. Sungguh polisi yang berjasa bagi masyarakat. Kabir pun menanyakan pada si polisi, kemana si Vanraj? Dan ia mengatakan bahwa Vanraj masih kami cari. 1 tahun kemudian, iya, ternyata itu Kabir yang dengan sengaja menyekap Vanraj di ruang bawah tanah selama 1 tahun. Dan ia hanya memberinya makan bangkai tikus. Kabir mengatakan bahwa kau adalah Tuhan dan aku manusia biasa. Namun saat pria biasa menjadi ayah, ia akan menjadi Tuhan untuk anaknya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan, bukan? Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga cemara yang akan berlibur di villa milik keluarga mereka. Dan sialnya, di rest area mereka bertemu dengan om-om yang mengaku Tuhan dan berniat melakukan ritual agar dirinya mampu menguasai dunia dan membenarkan perbuatan Tuhan yang ia anggap bahwa itu salah. Sebenarnya jika kita jelaskan dengan logika pesulap merah, film ini bisa dijelaskan. Jadi gini, bisa saja ucapan Vanraj bukanlah mantra melainkan hipnotis. Karena korbannya saja semua wanita muda yang ya kalian tahu sendiri, dan orang tua korban percaya mungkin saja karena sugesti dari Vanraj. Dan ya itu aja sih, coba tonton aja fullnya, seru kok, durasi aslinya 2 jam. Oh ya, gue mau meluruskan sedikit, mungkin Anda di sini terpengaruh dengan ucapan si Vanraj. Gue lurusin dulu bahwa Tuhan itu pasti ada, karena tak mungkin sesuatu yang tertata rapi seperti alam dunia ada secara kebetulan. IMDb untuk film ini adalah 6,8/10. Tinggi juga ya. Emang jujur film ini bagus sih. Ya kurangnya hanya di bagian lidah Vanraj dipotong itu dah. Please, gak masuk akal banget sutradara. Hikmah dari film ini, janganlah mengaku nabi, jangan juga mengaku malaikat, apalagi mengaku Tuhan. Terima kasih.